Anatomi kranium janin. Anatomi kranium janin itu dibagi dua bagian. Yang pertama yang ayah tunjukkan ini sering dikatakan neurocranium. Apa arti neurocranium itu? Berarti bagian tulang yang melindungi dari otak, atau sering juga dikatakan ini atap daripada kranium. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, ini tulang-tulang wajah, face. Ada dua bagian. Nah, dari segi struktur, bagian atap atau epikranium atau bagian atas daripada kranium ini tadi yang disebut dengan bagian neurocranium terdiri dari os frontalis. Os frontalis ini ada dua bagian itu. Ada dextra, ada sinistra. Kemudian ada os parietalis. Sama, os parietalis ini juga posisinya ada di bagian dextra, kemudian ada di bagian sinistra. Berarti ada dua buah, kiri dan kanan. Selanjutnya kalau kita lihat ke posterior, ke belakang, ini yang ayah pegang, ini yang disebut dengan os occipitalis. Nah, dari lateral, medial, ada juga tulang di sini yang saya pegang atau os yang disebut dengan os temporalis. Juga kiri kanan, temporalis. Kita masih di neurocranium. Tentu antara os yang baru ayah sebutkan tadi dihubungkan oleh sutura. Nah, sutura ini sebetulnya suatu jaringan yang fibros yang membentuk sendi tetapi yang tidak dapat bergerak. Kita lihat satu persatu. Kalau ayah mulai dari anterior, dari depan, berarti dari os frontalis. Tadi ada os frontalis yang dextra, ada os frontalis yang sinistra. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini suturanya nih. Ini suturanya. Nah, sehingga yang menghubungkan os frontalis dextra dengan os frontalis sinistra disebutlah dia sutura frontalis. Itu satu. Tentu os frontalis ke posterior, berarti ke belakang, tentu akan berhubungan juga dengan os parietal ini, baik dextra maupun sinistra. Apa yang menghubungkannya? Tentu juga sutura. Bisa diperhatikan ini semua oleh mahasiswa. Gerakan tangan saya. Inilah yang disebut dengan sutura koronal atau coronarius katanya. Jadi sutura coronarius itu fungsinya adalah menghubungkan frontalis ke posterior dengan os parietalis. Kemudian antara parietal dengan parietal, artinya os parietal dextra dengan sinistra, tentu dihubungkan juga oleh sutura. Ini saya tunjukkan. Apa ini? Saya tunjukkan. Nah, ini nampaknya seperti transversal yang disebut dengan sutura sagittal atau sagittalis. Tentu kita lihat sutura sagittalis ini terbentang dari anterior, lihat gerakan tangan saya, sampai ke posterior. Nah, tentu akan berhubungan dengan UUK ya, ubun-ubun kecil atau fontanel minor. Nanti kita jelaskan itu. Kemudian
tentu begitu juga. Ayah geser begini, ini sudah nampak pantom ini dari posterior. Tentu os parietal ini kiri dan kanan, destra dan sinistra, ke posterior akan berhubungan dengan os occipital. Ini occipital. Nah, tentu ada juga suturanya. Suturanya ini ya. Saya kira bisa nampak ya. Gitu. Di video saya berikut nanti ya, sudah ada saya terekam, akan nampak juga di gambarnya itu. Yang ini. Sering katakan sutura lamboid atau lamboidal katanya. Jadi fungsinya itu apa? Ya kembali tadi, menghubungkan os occipitalis dengan os parietal. Kemudian masih di neurocranium. Ini tadi saya katakan ada os temporalis. Tentu dua juga ini. Ini satu lagi. Berarti ada di dextra, ada di sinistra. Kalau diperhatikan ini sebetulnya temporalis ini juga akan berhubungan dengan os frontalis. Demikian juga dengan os parietalis. Kemudian dengan juga os mastoid. Ini os mastoid. Os mastoid ini posisinya persis di belakang daripada daun telinga kita. Yang ini. Jadi yang menghubungkan itu apa? Nah, ya ini. Yang gerakan tangan saya ini. Lagi-lagi. Yang disebut dengan sutura squamosa. Ini sutura squamosa. Sama ini. Lihat. Sutura squamosa. Sehingga memang sebetulnya fontanel ya. Fontanel sebetulnya ubun-ubun. Fontanella katanya ubun-ubun itu. Sebetulnya ada 6 ubun-ubun ini, tapi yang penting baik di keperawatan maupun di kebidanan maupun di kedokteran, yang penting di sini adalah 2 saja. Yang penting diingat. Yang pertama yang ayah pegang ini. Nampak yang lain warna ini? Lagi lepaskan tangan saya. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan fontanel mayor. Kalau nanti disebut dengan UUB, singkatan dari bahasa Indonesia, ubun-ubun besar. Kalau bahasa lainnya disebut juga bregma atau bregmaticus. Gitu, ada 3. Kalau apapun yang terbaca di referensi, nyatanya kan ini. Nah, yang membentuk ini sebetulnya fontanel mayor atau fontanel anterior atau bregma atau bregmaticus adalah pertemuan antara sutura frontalis dengan sutura coronalis, kemudian dengan sutura sagittalis. Kenapa demikian? Seperti ada bagian yang lembut di sini. Logikanya adalah karena suturanya ini belum menutup dengan rapat. Sehingga memang janin yang sudah terlahir itu ini menutup, akan terjadi osifikasi osifikasi tulang atau pembentukan yang baru, pendulangan tulang gitu. Itu terjadi setelah 8 bulan. Nah, di beberapa referensi yang ayah baca, ini menutup sempurna, termasuk fontanel, termasuk suturanya, adalah setelah berusia 2 tahun. Ada juga referensi mengatakan 1 tahun 8 bulan. Barangkali kalau mahasiswa pernah memperhatikan bayi di bawah 2 tahun, gitu, apakah setahun? Kalau Anda perhatikan di bagian atas kepalanya, di sini ada daerah yang lembut, bahkan nampak kadang-kadang ada denyutan.
Tetapi kalau sudah di atas 2 tahun, ini akan menutup. Gitu. Itu akan menutup. Nah, sehingga memang fungsi tadi sutura itu sebetulnya untuk mempermudah terjadinya proses persalinan memasuki daripada panggul ini. Nah, karena suturanya tadi belum menutup dengan rapat, sehingga antara tulang yang satu dengan tulang yang lain masih bisa seperti saling tindih. Jadi merapat. Maka karena bagian terbesar masuk ke panggul ini adalah kepala. Sehingga kadang-kadang memang fisiologi itu normal itu, kepala janin yang terlahir itu bisa jadi lonjong gitu. Itu normal, jangan khawatir. Dalam waktu 1 minggu biasanya akan kembali normal. Itulah salah satu fungsinya ini dari sutura itu, mempermudah proses persalinan normal masuk ke sini, gitu. Mugis namanya itu, atau mause, lonjong gitu bahasa Latinnya. Normal itu keadaan begitu, apalagi persalinan yang melalui jalan lahir normal. Bisa juga terjadi memang kalau misalnya tindakan obstetrik yang disebut dengan vakum gitu. Ada vakum, nanti akan dipelajari di mata kuliah maternitas. Ini vakum gini karena ini masih lunak. Nah, ini juga bisa lonjong. Cuma risiko vakum itu adalah bisa terjadi trauma pada neuro, pada saraf, pada otak. Maka tindakan ini kalau tidak memang jalan terakhir oleh dokter objin tidak akan melakukan itu. Itu tadi suturanya. Kemudian barangkali sutura ini juga dan fontanelnya ini kalau dilakukan VT vaginatus artinya tentu kita juga menentukan persentase bagian yang mana yang turun meraba sutura-sutura ini kalau sudah masuk sini, begitu. Nah, itu dia fontanel tadi. Kalau misalnya sudah terlahir, kalau bayi katakan neonatus 12 bulan, neonatus kan 0 sampai 28 hari maaf. Kalau bayi sampai 12 bulan, kalau terjadi dehidrasi, juga perhatikan suturanya. Nampak sekali kalau terjadi dehidrasi itu, sutura ini. Itu menandakan sudah terjadi dehidrasi. Misalnya itu. Tadi kaitannya dengan kegunaan sutura itu sendiri di samping proses persalinan. Yang kedua, ada ini. Ini bentuknya segitiga kecil. Segitiga kecil. Ini segitiga kecil. Fontanel minor, kecil kan minor. Gitu. Atau fontanel lamboid juga boleh deh ini. Atau sering juga dikatakan perawat itu bidangnya suka kali mindak-mindakan ini, termasuk yang ini yang depan saya ini. Uka-uka kata, bukan uka-uka ya. Uka-uka ngak gitu ya. Ubun-ubun kecil. Nah sama. Ubun-ubun kecil ini tentu begitu juga. Karena belum menutupnya sutura sagittalis, tentu ke posterior, dengan sutura lamboid. Nah, kalau ini sudah menutup, ini akan hilang. Jadi yang mana duluan menutup? Yang ini, fontanel minor. Ini beberapa minggu setelah kelahiran dia akan tertutup. Ini bisa memakan waktu 8 bulan sampai dengan 1 tahun sampai 2 tahun tadi. Begitu. Kemudian sebetulnya kalau nanti terbaca insiput dahi sebetulnya itu frontalis ini juga kan. Nah, yang ini sering juga dikatakan occiput, berasal dari kata occipitalis. Gini. Sedangkan puncaknya ini, berarti yang saya pegang ini puncaknya.
Berarti terdapat di antara fontanel mayor atau bregmaticus tadi dengan fontanel minor. Di sini ada yang disebut dengan puncak, disebut dengan vertex. Yang ini vertexnya. Nah, kemudian kalau mahasiswa perhatikan di sini, ini ada tonjolan kecil ya di daerah occipitalis ini. Sama kalau Anda pegang di daerah ini juga masih punya itu. Ini juga punya kecil, orangnya masih kecil. Ini namanya protuberansia occipitalis externa. Saya ulangi, protuberansia occipitalis externa. Ini tonjolan yang ini, yang terdapat di bagian occipitalis. Sedangkan di bawahnya ini yang sudah dekat dengan leher, ini disebut dengan suboccipito. Apa tadi? Suboccipito. Kalau mahasiswa di depan saya sudah keluarkan ya. Untung nggak mahasiswa. Nggak bisa saya melucu karena mahasiswa. Begitu. Oh, satu lagi, maaf, tadi terlupakan tadi. Oh, sudah ya. Squamosa tadi ya, kalau tidak salah. Ya, oke. Itu hal yang penting diingat di sini. Nanti kaitannya dengan proses persalinan. Kemudian kita ke phase, tolong aja lah. Kalau Anda perhatikan yang saya pegang ini, persis di margo itu tepi ya, dari orbitalis yang dekat ke nasal, berarti yang ini. Kalau saya pegang sini, barangkali mahasiswa boleh di rumah pegang sini, di ladang atau di mana posisi mula, mana ada jaringan, asal jangan di kamar mandi aja. Yang ini disebut dengan glabella. Apa tadi? Glabella. Atau bahasa Indonesia kira-kira sering disebut di anatomi itu adalah jembatan nasal. Posisi mana tadi? Margo orbitalis. Margo itu artinya tepi. Persis ini. Tinggal loh. Nanti ada ukuran-ukurannya nanti itu. Ada di video saya yang sudah saya rekam juga di rumah. Nah, yang ini nasal. Oh ya udah, nasal itu kan osnya tuh tulangnya ya. Ini kapung optik atau kapung orbitalis. Yang ini sedikit ya, sebetulnya sudah dipelajari di muskuloskeletal oleh dosen yang lain di luar saya, gitu. Kemudian yang ini seluruhnya os maxillaris. Os maxillaris ini adalah rahang atas ya. Kemudian yang ini os mandibularis. Anda perhatikan, masih perhatikan gerakan tangan ayah ini ke anterior. Os mandibularis ini menyatu seperti ini. Sehingga yang ini, saya pegang ini, berarti bukan jenggot ayah. Yang ini disebut dengan mentum dagu. Di bawahnya, kira-kira di sini yang sudah mendekati ke leher, disebut dengan submentum. Apa tadi? Submentum. Saya kira itu. Kalau ada hal-hal nanti yang perlu dipertanyakan, perlu didiskusikan, saya siap akan menjelaskan itu berikutnya. Tetapi alat ini tak boleh saya bawa. Ini pun ketepatan saya berani-berani kan masuk ke Medistra ini dengan masker terbuka. Karena saya yakin yang di depan saya editor apa namanya ini, kameraman ya yang sehat-sehat lah. Begitu. Saya kira begitu, Ananda. Nanti kita diskusi hari Rabu sesuai dengan jam-jam pertemuan setiap kelas. Saya kira begitu. Bye-bye.